Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng aku di channel YouTube Tarot Indah. Wah, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian sehat, bahagia, dan apapun yang kalian kerjakan bisa sukses, lancar ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan cari tahu ya, kita akan lihat seperti apa energi keberuntungan teman-teman di 3 bulan ke depan ya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu pile ini, nanti kita shuffle kartu, kita lihat energi keberuntunganmu. Yang besar adalah energi bagian mana, oke? Oke, kita mulai dari pile nomor 1. Teman-teman yang memilih pile nomor 1 boleh perhatikan ke kartu oracle ini ya. Nah, sekarang aku akan shuffle. Kita mohon petunjuk dari semesta, dari Tuhan ya, supaya berkenan untuk memberikan petunjuk terkait seperti apa energi keberuntunganmu 3 bulan ke depan. Silakan fokus ke kartu ini. Oke. Energi keberuntunganmu di 3 bulan ke depan. Oke. Mari kita buka sekarang ya. Ada a higher view in perfect harmony dan opening to discovery. Wow. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih pile nomor 1. Kalau saya lihat ya dari kartu yang terbuka, untuk teman-teman yang memilih pile nomor 1 di 3 bulan ke depan itu, bahkan sudah mulai dari sekarang ya teman-teman, kamu memiliki keberuntungan karena sudah masuk ke fase kesadaran yang lebih tinggi. Kamu mampu melihat jauh lebih bijaksana apa yang terjadi dalam hidupmu. Jiwamu jauh lebih matang dibandingkan dirimu yang sebelumnya. Mungkin ini terjadi karena kamu bersedia belajar dari hal-hal kesulitan-kesulitan hidup di masa lalu, dan kamu bangkit, kamu memilih untuk bangkit ya. Jadi keberuntunganmu adalah ketika kamu mau bangkit, kamu menggunakan potensimu, kamu menggunakan kemampuan kecerdasanmu untuk meraih maju ke depan. Di sini energinya besar sekali ya. Dalam 3 bulan ke depan, apa yang menjadi mimpimu itu dapat terwujud. Bahkan dari sekarang sudah mulai tanda-tanda bagi teman-teman yang peka ya. Tanda-tanda dari semesta atau petunjuk tertentu dari semesta bahwa kamu akan meraih keberhasilan, meraih keberuntungan banyak ya, yang datang setiap harinya. Dari sekarang sudah mulai muncul ya, 3 bulan ke depan. Kemudian bukan hanya itu, 3 bulan ke depan kamu merasakan
hidup yang jauh lebih harmonis, lebih enjoy, lebih menikmati hidup. Ini karena kamu telah meningkat kesadarannya, baik secara batin maupun spiritual, ya. Dan hal-hal apa yang terjadi di sekitarmu yang dulunya mengganggumu sekarang sudah jauh berkurang, dan kamu tidak mudah lagi untuk merasa terganggu karena kamu memiliki kunci, ya, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan orang lain di luar sana mengganggu hatimu. Kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan untuk menjaga dirimu, untuk menjaga fokusmu, untuk mewujudkan mimpimu, untuk meraih bintang-bintang lah di langit gitu ya. Yang simbolik dari mimpi-mimpi atau tujuan-tujuan yang kamu harapkan. 3 bulan ke depan ini adalah di mana Tuhan memberikan kesempatan bagimu untuk banyak berfokus pada apa yang kamu mau, pada apa yang ingin kamu ciptakan, pada hidup seperti apa yang ingin kamu jalani. Dan semesta sedang membantu mengarahkan perjalananmu. Mungkin ketika teman-teman melihat video ini juga adalah salah satu dari tangan semesta untuk membuatmu lebih percaya padanya. Ya, jadi keberuntunganmu 3 bulan ke depan ini sangat luar biasa, teman-teman. Kamu lebih enjoy, kamu lebih happy jalanin hidup. Kemudian apa yang kamu impikan itu bisa terwujud. Dan halangan-halangan, rintangan-rintangan yang awalnya mungkin kamu berpikir bahwa akan banyak kesulitan, banyak tantangan, itu ketika kamu jalanin di 3 bulan ke depan ini, itu gak seperti apa yang kamu khawatirkan, tapi jauh lebih mudah, lebih soft gitu. Ya, di sini energinya bagus banget, vibrasinya tinggi ya. Mungkin teman-teman yang memilih file nomor 1 ini sudah punya atau sudah naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Oke, kita mau lihat lagi ada pesan tertentu nggak untukmu terkait mungkin rezeki atau hubungan apapun ya. Kita akan lihat di sini, atau pesan lain seperti apa yang perlu kamu waspadai dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat ke sini. Oke, kita akan shuffle ya, fokuslah ke sini. Untuk file pertama, pesan apa? Pesan tambahan apa? Oke, ya sudah. Bahkan sudah jatuh ya, teman-teman. Oke. Kita coba. Ini pesan tambahan buat teman-teman yang file pertama. Kartu ini pengen bilang gitu ya, interpretasinya adalah dalam perjalananmu ya, kamu perlu banyak melihat ke dalam, banyak bertanya pada diri, bercakap-cakap pada diri sendiri gitu ya, untuk memperoleh petunjuk perjalananmu. Karena jauh di dalam hatimu ya, itu kamu punya, kalau kita sebut namanya jiwa atau hati nurani, yang punya tugas untuk membimbing perjalananmu. Jiwa itu kan adalah percikan dari Tuhan itu sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau pada saat dalam perjalanannya ada kebingungan, ada arah yang kamu sendiri ada keraguan, gak usah khawatir. Kamu tinggal duduk, hening, kemudian kamu bisa kalau teman-teman yang suka meditasi, silahkan meditasi. Kamu bisa masuk ke dalam diri sendiri, kamu bisa bertanya sama diri sendiri untuk
apa ya yang bisa aku lakukan gitu, atau apakah ini adalah jalan yang tepat. Boleh banget untuk bertanya pada diri sendiri dan rasakan keheningan itu, jawaban itu. Nah, di sisi lain ada 2 tipe nih yang aku dapatkan energinya. Pertama, bagi teman-teman yang punya kesadaran sudah berlaku secara batin atau spiritual yang cukup tinggi, ya, sehingga bisa masuk ke dalam diri dengan lebih mudah dan terkoneksi dengan diri sejati. Ada pula yang kedua adalah teman-teman dalam perjalanan keberuntungannya 3 bulan ke depan, kamu juga akan menemukan atau dari sekarang sudah melihat pembimbing, ya, entah itu mentor, pembimbing dalam perjalanan hidupmu. Pembimbing ini akan berlaku sangat bijaksana, membantumu mengembangkan dirimu sendiri, memotivasimu, dan banyak hal untuk mensukseskan apa yang kamu harapkan atau impikan. Ya, jadi tidak perlu banyak khawatir. Nah, satu lagi pesan dari semesta adalah selama 3 bulan ke depan, jika kamu memang benar-benar ingin meraih apa yang kamu impikan, ini ya, kamu perlu belajar terus untuk memelihara keharmonisan batinmu terutama. Karena ternyata batin yang harmonis, batin yang damai, batin yang bahagia, yang stabil, ya, maksud saya adalah itu mempengaruhi keuanganmu, keberuntunganmu, rezekimu. Rezeki itu nggak selalu uang ya, tapi kesehatan, keberuntungan, uang juga termasuk mental fisik ya, sehat mental fisik, apapun itu. Jadi di sini diminta untuk tetap pelihara batinmu, tetap pelihara kestabilan emosi, ketenangan pikiran, kejernihan pikiran, kesehatan tubuhmu juga. Ini jelas banget kartunya membicarakan terkait itu. Dengan begitu, kamu akan jauh lebih mudah menerima, merasakan, dan bahkan mengenali tentunya di awalnya keberuntunganmu. Oke. Kalau aku lihat keberuntunganmu ini lebih pada aspek peningkatan spiritual, peningkatan fase-fase kebaikan hidup, ya. Bahkan juga ada rezeki masuk di sana. Dan juga kamu memperoleh bimbingan dari, mungkin ini orang baru atau orang lama, ya, tapi sangat membantu dalam perjalanan. Oke. Sekian bacaan tarot dan oracle card reading hari ini untuk file nomor 1. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan membawa manfaat baik buat teman-teman semuanya. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Oke, sekarang adalah teman-teman yang memilih file nomor 2. Oke, mari semuanya fokus ke kartu ini ya. Kita akan mohonkan sama semesta, sama Tuhan untuk memberikan petunjuk terkait energi keberuntungan kamu ya, bagi teman-teman yang memilih file nomor 2. Energi keberuntunganmu seperti apa di 3 bulan ke depan. Silakan fokus. Di sini energi siapa yang paling besar, itu yang akan masuk ya. Silakan fokus.
Oke, kita buka sekarang. Ada beautiful, unchanging. Indah sekali ya kartunya, love besar banget. Kemudian signing. Semoga cukup jelas ya. Oke, bearing fruit. Oke. Energi keberuntungan teman-teman yang memilih pile nomor 2 di 3 bulan ke depan seperti apa energinya? Kalau saya perhatikan ya di kartu ini, selamat deh untuk teman-teman yang pilih pile 2. Kenapa saya bilang selamat? Karena 3 bulan ke depan kamu akan memperoleh ya keberuntungan dari apa yang kamu sudah idam-idamkan. Mungkin dari dulu ya. Ini berkaitan dengan perasaan kagum mungkin, perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan-perasaan lainnya. Kamu akan memperoleh dari hasil dari perasaan-perasaan itu yang terus-menerus kamu kembangkan, ulang-ulang. Misalkan nih, teman-teman pengen mendapatkan sesuatu, kamu bisa ulang-ulang keinginan itu, kamu bisa visualisasikan, atau kamu bisa berbicara, mengungkapkan keinginanmu dengan orang yang tepat tentunya ya. Itu bisa terwujud loh teman-teman di 3 bulan ke depan. Dan keberuntunganmu ya terletak pada kemauanmu untuk keluar dari zona nyaman. Kamu punya potensi yang besar, bukan hanya satu ya, tapi bakatmu tuh lebih dari satu. Kamu yang tahu ya bakatnya apa aja, dan bakat tersebut jangan dibiarkan hanya sekedar bakat ya teman-teman, tapi kembangkan, asah. Kalau mau kembangin, asah, dan kamu bingung caranya bagaimana, coba cari tahu caranya. Contoh, kamu bisa cari guru, cari mentor, ikut kursus, baca buku, ikut webinar, apapun itu akan sangat-sangat bantu dirimu meraih apa yang kamu inginkan. Kamu perlu keluar dari zona nyamanmu. Kamu perlu mengembangkan relasimu. Kalau kamu pengen hidupmu lebih indah, hidupmu lebih bahagia, kamu punya koneksi dengan orang-orang baik, orang-orang yang sukses misalnya, kamu harus keluar. Kamu harus bergerak. Bukan di rumah aja atau melakukan hal seperti yang monoton itu aja, tapi kamu perlu maju, kamu perlu berkembang. Karena dengan begitu kamu akan meraih apa yang kamu inginkan. Kamu akan puas dengan kehidupanmu. Ya, karena kamu itu sebenarnya adalah tipe pribadi yang menarik, atraktif gitu, menarik hati. Dan juga mudah sebenarnya kalau kamu mau untuk bersosialisasi gitu ya, memulai bicara. Orang-orang cenderung menyukaimu. Walaupun mungkin kadang kamu berpikir bahwa apakah aku akan diterima oleh lingkunganku di luar sana, apa aku bisa beradaptasi dengan mereka. Tenang aja, kamu mampu. Kamu penuh dengan ekspresi, kamu penuh warna, kamu punya ide-ide yang bagus. Itu bagus banget ya. Jadi untuk meraih keberuntungan kamu coba cari jalan keluar untuk mengasah bakat-bakatmu. Nah, kemudian keberuntunganmu lagi adalah kamu akan menuai mungkin
sudah mulai dari sekarang juga kelihatan hasil-hasilnya, buah dari hasil-hasil yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Ya, dan hasil-hasil ini membuat kamu menjadi lebih percaya diri. Kalau teman-teman yang memilih pile nomor 2 pengen rezekimu bertambah banyak, kamu perlu melihat setiap rezeki yang masuk itu dengan penuh rasa syukur. Gak ada yang tidak kamu syukuri. Itu prinsipnya. Sekecil apapun rezeki itu. Karena konsepnya begini, ketika misalnya Tuhan kasih rezeki berapa, kamu dapat contoh 5.000 aja atau 2.000 aja kalau dalam angka ya. Kalau kamu syukuri, semesta itu lihat loh, anak ini mensyukuri apa yang aku berikan, dan semesta akan nambahin lebih besar lagi. Begitu pula ketika semesta kasih pengalaman, kamu keluar dari zona nyamanmu, kamu keluar, kamu berinteraksi sama orang, kamu punya hubungan baru, dan kamu melakukan dengan baik, semesta akan juga mendekatkanmu dengan orang-orang yang baik, sehingga kamu punya link, kamu punya koneksi, dan kamu jadi lebih pede, ya. Dan bagi teman-teman yang ingin up, ya, ingin lebih populer, kamu bisa melakukannya. Keberuntunganmu adalah ketika kamu keluar dari zona nyamanmu, teman-teman. Keberuntunganmu adalah ketika kamu bersedia membuka mata terhadap hidup itu, terhadap hal-hal baik yang semesta kasih, kesempatan-kesempatan yang sudah dibukain sama semesta, yang tinggal kamu jalan aja. Gak perlu khawatir terlalu banyak, gak perlu takut terlalu banyak, no. Karena 3 bulan ke depan yang terkait dengan hati, ya, dengan hati, dengan kasih, dengan kekaguman, dengan impian, itu bisa terwujud. Dan hasilnya itu bisa kamu dapatkan terus-menerus, berkelimpahan. Bahkan ketika kamu dapetin hasilnya, entah itu rezeki, entah itu koneksi baru, entah itu orang-orang yang sepemikiran, sefrekuensi sama kamu, itu akan terus-menerus ternyata mereka semua membawa hal-hal baik dalam hidup kamu. Ya, dan kamu sangat menikmati hidupmu. Ini bagus banget teman-teman, untuk teman-teman yang pilih pile nomor 2. Jadi semoga apa yang dibacakan ini benar-benar terwujud. Silakan klaim energi positif ini, ya, lakukan, upayakan, dan bersemangatlah menjalani hidup ini. Karena ingat bahwa kita yang punya kendali terhadap hidup kita. Kalau kita mau bahagia, kita mau mewujudkan suatu mimpi, kita harusnya bergerak. Jangan menunggu orang lain bergerak, tapi kita sendiri sambut itu. Nanti keberuntungan, rezeki yang akan menghampiri. Oke, sekarang coba kita lihat ada pesan lain gak yang ingin semesta berikan kepadamu terkait keberuntungan, ya, 3 bulan ke depan. Teman-teman bisa lihat ke sini. Oke, kita shuffle ya. Oke, ini. Oke, satu lagi. Wah, kita lihat ya. Ada pesan penting untuk teman-teman di pile nomor 2. Kurang lebih agak mirip dengan yang teman-teman memilih pile nomor 1. Di sini dijelaskan kartu ini pengen bilang bahwa
apapun yang terjadi, ya, apabila lingkunganmu atau lingkungan di luarmu lah yang kadang-kadang membuatmu merasa tidak nyaman, kurang-kurangilah untuk terlalu memasukkan ke dalam hati. Contoh, ada kata-kata yang sepertinya ketika kamu dengar itu gak mengenakan perasaanmu, atau kalau kamu masukin ke hati kamu bisa tersinggung. Gak perlu didengarkan, tidak perlu dibiarkan masuk ke dalam hatimu. Kata-kata yang tidak mendukung, ya, itu hanyalah bentuk dari tantangan, hanyalah bentuk dari hal-hal negatif yang ingin tanda kutip merecoki kamu. Tapi tenang aja bahwa kamu bisa melalui itu semua. Yang penting kamu tetap berfokus dengan apa yang ingin kamu raih. Pegang dengan kuat fokusmu dan hadapi hidup dengan penuh senyum. Ya, jadi kalau kadang-kadang ada tantangan yang muncul, itu wajar. Tapi gak apa-apa, kamu hanya perlu menghadapi, kamu hanya perlu melewatinya, dan itu akan bisa membantumu untuk tetap maju. Ya, jadi tetap pegang erat dengan apa yang kamu impikan, kamu fokuskan, dan tersenyumlah ketika berjalan. Ya, supaya itu gak jadi beban. Kemudian pesan berikutnya adalah, kalau di titik tertentu kamu merasa ada kesedihan, ada perasaan-perasaan apapun lah yang muncul, mau positif mau negatif, terutama yang negatif misalkan kalau ada, kamu belajar buat tidak menolak perasaan itu hadir, ya. Kenapa? Kalau kita selalu menolak perasaan, misalkan kita lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa kecewa, lagi ngerasa capek, ataupun apapun itu, ya kurang-kurangi untuk mendem. Tapi biarkan dirimu merasakan itu dulu, sebentar aja. Terima perasaan itu. Kenapa? Karena kalau kita menolak, nanti perasaan tambah besar datang. Tapi kalau kita belajar buat terima, akui aku lagi ngerasa sedih, aku lagi kesel, oke, gak apa-apa, aku terima. Kemudian kamu tenangin diri kamu dulu. Nanti perlahan-lahan perasaan yang tadi itu akan pergi, menjauh. Kemudian untuk menstabilkannya, kamu bisa, misalkan kamu mau hirup udara dulu, menikmati momenmu, pergi ke tempat-tempat yang menyejukkan hati, ya, pikiran itu. Mungkin ke yang ada pohon-pohonnya, yang ada unsur airnya, boleh banget. Dan kembalilah mengingat lagi hal-hal baik dalam hidupmu. Itu membantu banget teman-teman, ya. Jadi tidak terlalu banyak larut dalam kesedihan, tapi juga tidak menolak kesedihan itu datang. Setelah itu kamu kembali ke fokusmu, dengan apa yang kamu ingin capai. Oke? Keberuntunganmu akan hadir, bahkan dari sekarang udah kelihatan hingga 3 bulan ke depan, ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ingat subscribe, like, dan komen, ya, untuk mendukung YouTube channel ini berkembang lebih baik lagi. Dan untuk membantu menjadi aku jauh lebih semangat nih untuk membacain tarot maupun oracle reading buat teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. See you di video-video berikutnya. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih file nomor 3. Nah, ini coba dilihat lagi. Rose Kiss, ya. Bunga mawar yang indah dengan berbagai warna. Kemudian ada kumbangnya di atasnya. Oke, sekarang teman-teman boleh fokus ke kartu. Sekarang ini kartu yang kita pakai. Silahkan fokus ke kartu ini, kita akan shuffle bareng-bareng ya teman-teman. Jadi
siapa atau energi apa, energi kalian tentunya yang paling besar itu yang akan sampai di sini. Ya, jadi silakan fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle. Energi keberuntunganmu 3 bulan ke depan seperti apa ya? Kita buka. Kita lihat dulu gambarnya, nanti aku akan bantu untuk menginterpretasikan. Semoga ini cukup jelas ya. Dan yang terakhir, smoke and mirror. Energi keberuntunganmu 3 bulan ke depan. Teman-teman, ini pesan semesta buat kalian ya. Jadi ini adalah simbolik ya, simbol dari kecantikan, tertarik ya, penuh warna, itu simbolnya. Jadi 3 bulan ke depan adalah bagi teman-teman yang memilih pile nomor 3, kalian siap-siap untuk bagi yang menginginkan punya relasi dengan orang lain atau lawan jenis khususnya ya, siap-siap kamu akan mempunyai pengalaman baru, pengalaman yang romantis ya, karena keberuntunganmu sekarang lebih dominan ke arah relasi ya dengan orang lain. Bahkan juga ada bagaimana kamu berelasi dengan dirimu sendiri. Energi keberuntunganmu 3 bulan ke depan ya, kartu ini ingin memberitahu bahwa kamu perlu membuat pilihan dari sekarang pun ya, teman-teman yang pilih pil nomor 3, kalau mau beruntung selama 3 bulan ke depan bahkan seterusnya ya, adalah coba masuk, lihat diri sendiri dulu. Kenapa begitu? Kartu ini ya membicarakan terkait keberuntungan tentang relasi. Entah relasi sesama ya, keluarga, saudara, atau orang yang kamu sukai. Kartu ini ingin memberitahu bahwa sebelum kamu menginginkan orang lain berbuat seperti yang kamu bayangkan, atau sebelum kamu ingin datangnya jodoh gitu ya, seperti yang kamu harapkan, kamu juga perlu cek dulu ke dalam dirimu, apakah saya sudah layak untuk memperoleh jodoh seperti apa yang aku pikirkan, bayangkan. Apakah saya sudah berbuat semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri saya sendiri? Jadi diminta untuk cek akar di dalam diri sendiri dulu. Kalau ternyata kamu secara jujur menemukan ada luka-luka batin atau pengalaman-pengalaman ya
negatif di masa lalu yang mungkin pernah punya jalinan hubungan dengan orang lain tapi berakhir dengan tidak baik, atau banyak sekali kesulitan di masa lalu, konflik-konflik gitu ya. Kamu bisa belajar sebenarnya dari pengalaman masa lalu untuk memperbaiki hal-hal apa yang penting untuk diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi di masa depan dengan orang yang baru ya. Jadi jangan sampai luka di masa lalu itu belum selesai jadi kebawa ketika kamu menjalin hubungan dengan orang baru atau hubungan baru, lembaran baru. Jadi di sini dimintanya adalah mulai sekarang, bahkan 3 bulan ke depan, kalau kamu mau beruntung, gunakan dulu kesempatan ini untuk memulihkan diri. Cek akarnya, proses, perbaiki, ubah. Bukan hanya itu, di sini juga ada pesan buat teman-teman semua yang pilih file nomor 3. Kamu perlu belajar untuk membuat batasan sehat atau boundaries, membuat jarak sehat. Kamu perlu menghargai dirimu sendiri. Jangan karena kamu gak enak sama orang, jadi kamu sulit sekali menolak permintaan mereka. Boleh loh kalau kamu bilang enggak. Boleh loh. Gak semua hal kamu bilang iya. Kenapa? Karena kamu membutuhkan supaya dirimu tetap terjaga, supaya dirimu tetap merasa aman, dan kamu tidak dimanfaatkan, ataupun supaya kamu tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi kamu perlu membuat jarak yang sehat, kamu perlu kenali batasan-batasan sehat, dan kamu perlu mengidentifikasi mana orang yang memang baik, yang bisa masuk ke dalam hidupmu, mana yang mungkin hanya punya motif tertentu yang kurang baik. Jadi itu penting banget kamu tahu. Ya. Kemudian di sini juga energinya muncul. Banyak sekali pesan yang mengarah pada masuk ke dalam diri. Kamu diminta sama semesta untuk bersedia melihat hal-hal yang tidak enak di hatimu, yang selama ini mengganggumu, batinmu. Kamu pasti pengen bahagia, kamu pasti pengen pikiran dan hatimu tenang, damai. Kamu pasti ingin diterima gitu ya oleh orang lain. Jika kamu memang mengharapkan itu, dan supaya lebih jernih pikiranmu, kamu perlu bersedia berhadapan dulu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam dirimu. Dan bukan hanya itu, kamu perlu membersihkan dirimu dari perasaan-perasaan negatif. Perasaan seperti apa? Kebencian, ketakutan, kebingungan, kekesalan, apapun itu yang pernah, yang bukan hanya pernah ya, tapi masih kebawa sampai sekarang. Kenapa? Karena kalau kamu kembangin itu, kalau kamu pelihara itu, biarin itu, lama-lama keberuntunganmu pun, rezekimu pun akan sulit banget untuk masuk ke dalam hidupmu. Jadi disuruh untuk bersih-bersih, introspeksi diri, pulihkan diri sendiri. Itu penting. Itu akan bantu perjalanan hidupmu. Karena keberuntunganmu sebenarnya terletak pada bagaimana kamu melihat hidup, bagaimana kamu menghargai hidup, dan bagaimana kamu berperilaku, bersosialisasi, menjalin relasi dengan orang lain. Karena kamu menarik. Kamu punya karakter yang menarik, yang unik, yang juga gampang bersosialisasi sebenarnya ya, gampang adaptasi sebenarnya, walaupun kadang-kadang ada perasaan takut, tapi kamu tuh mampu. Kamu itu menarik orang-orang yang sevibrasi sama kamu. Jadi, kalau teman-teman pengen menarik orang-orang yang positif, orang-orang yang mendukung,
yang awal kali yang kamu bisa lakukan adalah bersihkan diri. Jadilah diri yang positif. Tingkatlah vibrasimu, tingkatkan. Hingga kebaikan-kebaikan hidup juga datang. Orang-orang baik juga datang. Ya, jadi supaya tidak berputar-putar pada luka-luka di masa lalu. Ya, teman-teman. Kemudian kita lihat apa aja pesan tambahan dari semesta. Satu lagi. Ini mirip sekali sama yang penjelasan saya tadi. Kalau ada ya sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasimu atau harapanmu, ya sudah. Jangan terlalu berharap tinggi bahwa itu pasti terjadi sesuai dengan harapanmu. Karena banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi respon kita, pikiran kita, itu bisa kita kendalikan, teman-teman. Dengan kamu menjunjung tinggi atau memaksa sesuatu itu harus terjadi seperti yang aku mau, misalkan begitu katamu, itu akan mengecewakanmu kalau itu tidak terjadi. Jadi kalau bisa dilakukan, oke, bersyukur. Tapi kalau tidak, oke, berarti ada jalan lain atau belum bisa, gitu. Jadi gak apa-apa. Karena itu malah membuat kamu merelakan itu, membuat kamu jauh lebih tenang dibandingkan kamu ngotot gitu ya, keras sama diri sendiri maupun orang lain untuk harus terwujud. Ya. Nah, kemudian satu lagi pesan penting. Kalau kamu memang ingin bahagia, kamu pengen keberuntunganmu masuk ya, karena 3 bulan ke depan ini dikasih fase atau dikasih kesempatan buat kamu tuh sebenarnya lebih ke fokus dengan dirimu, pemulihanmu, kesehatan mentalmu, mengembangkan kemampuan-kemampuanmu. Karena kamu tuh unik ya. Dan pesan ini ingin bilang bahwa kamu bisa menarik keberuntungan lebih besar lagi jika kamu mengesampingkan atau meminggirkan perasaan negatif seperti kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Kenapa? Karena itu tidak membantu. Itu malah bisa membahayakanmu. Cara terbaik untuk menikmati hidup, berbahagia dengan hidupmu adalah mengembangkan cinta kasih, teman-teman. Ini mawar, ya, mawar itu simbol dari cinta, simbol dari kasih sayang, simbol dari ketulusan bahkan. Dan ini warna-warni, ada spiritual juga, ada semangat juga. Jadi ini yang dikembangkan, perasaan cinta kasih, memaafkan itu yang dikembangkan, bukan perasaan-perasaan negatif. Apa yang kita berikan keluar, itu yang akan kita terima. Prinsipnya seperti itu, hukum alam kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau memberikan cinta keluar, kamu juga akan memperoleh cinta. Oke? Jadi semoga apa yang aku bacakan hari ini bermanfaat buat kematangan jiwamu, ya. Karena jangan sia-siakan waktumu ini yang dikasih Tuhan, ini sangat berharga. Dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke? Tangkap lebih banyak lagi keberuntungan, tarik lebih banyak lagi keberuntungan, hadiah dalam hidupmu dengan melepaskan apa-apa yang membebani hati dan pikiran kamu. Oke? Semoga video ini bermanfaat buat kalian, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau teman-teman berkenan, silahkan like, subscribe, dan komen di videoku ini supaya mendukung, mengembangkan kembali video-videoku ini, dan aku juga semakin semangat membuatnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.